Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari Universitas Sriwijaya akan membahas topik yaitu kondisi Indo-Pasifik pasca kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat. Apakah kawasan Indo-Pasifik itu akan damai atau akan tetap tegang? Sebelum itu, nama saya Haditya Diva Susanto. Sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hanif. Perkenalkan, nama saya M. Sahria Ramadhani. Oke, jadi pertama-tama sebelum masuk materi kita ini dulu apa sih yang dimaksud dengan Indo-Pasifik? Indo-Pasifik itu kan kawasan yang sangat strategis yang terdiri dari Lautan Hindia dan Lautan Pasifik. Kawasan ini sangat strategis karena hampir 60% perdagangan dunia itu ada di perairan ini. Kita masuk ke materi. Jadi menurut Kak Farhan, apakah daerah kawasan Indo-Pasifik ini bisa damai pasca kemenangan Presiden Donald Trump? Baik, langsung saja. Kalau dilihat dari peta politik dunia dan lihat persaingan global, kalau kedamaian itu sesuatu yang bahasanya itu terlalu jauh lah kita berpikir damai. Pasti konflik itu konflik itu pasti akan terjadi. Kan pasti ada lah yang pengen di negara itu yang menjadi negara maju. Kan apalagi kan sekarang ada persaingan Tiongkok dan Amerika itu semakin memanas. Iya, benar. Nah, di mana barang-barang Tiongkok masuk ke Amerika kan dinaikkan pajaknya setinggi langit. Begitu juga barang-barang Amerika yang dibuat di Tiongkok juga dinaikkan setinggi langit juga oleh pemerintah Tiongkok. Jadi ketegangan Cina dan Amerika juga tidak bisa kita indahkan. Begitu pula Indonesia kan. Indonesia juga memiliki kepentingan di sektor pertambangan. Apalagi sekarang kita mau membuat pabrik baterai mobil listrik yang mana salah satunya Cina. Nah di situ juga kita jangan sampai bikin Amerika tuh nggak mau lagi invest ke kita kan. Iya, benar. Nah, maka dari itu Amerika itu bahasanya ya, dia nggak mau lah kehilangan mitra terbaiknya di Nggak mau Indonesia. kehilangan pasar Ya, gitu. ya, terutama kan dia kan udah lama juga di Indonesia kan, dari Freeport, dari Chevron dulu asal Adit tahu perusahaan Amerika yang lama-lama sudah di sini. Jadi kalau kemungkinan untuk damai, benar-benar damai itu enggak, pasti ada sedikit gesek-gesekan konflik. Pasti, Ya. jadi ketegangan itu pasti mungkin selalu terjadi gitu. Ya. Kalau menurut Saryal sendiri, apakah kondisi kawasan Indo-Pasifik itu bisa damai? Oke. Kita tahu sekarang kan Trump memenangkan pemilu di Amerika Serikat kan dari ini. Nah, kalau kita lihat perjalanan politiknya Donald Trump ini, di mana Donald Trump ini lebih menekankan pada perang dagang seperti itu. Nah, di mana jadi perang dagang itu ada seperti Cina ya. Juga mereka juga sering melakukan perang dagang juga ya. Nah, di mana Cina dan Amerika ini sama-sama menginginkan objek investasi yaitu di Asia, negara-negara Asia. Di kawasan Indo-Pasifik gitu. Ya, tepatnya. Nah, jadi kalau kita tahu juga di mana ada perbedaan ideologi tidak salah dari Amerika dan Cina ini. Ya, benar. Nah, di mana Cina ini kan masih menganut sistem ideologi sosialis. Ya, komunis sosialis. Dan Amerika ini masih menganut di demokrasi liberal. Nah, dari yang saya dengarkan, apabila masih ada negara yang melain ideologi, maka perdamaian tidak bisa dicapai misalnya. Jadi Amerika tuh menganggap perdamaian di dunia tuh nggak bisa tercapai selagi masih ada ideologi yang berbeda gitu dengan mereka. Ya. Kalau kita lihat merujuk pada teori realis kan, dunia itu anarkis, nggak ada suatu power yang bisa yang mengatur negara-negara. Jadi kalau saya lihat kondisi dunia sekarang tuh kayak Amerika muncul setelah perang dingin itu kan jadi satu-satunya superpower di dunia. Mengapa Amerika sangat benci dengan Cina? Itu karena kalau kita lihat, kalau jika satu superpower muncul dan ada superpower lagi yang baru,
maka superpower yang lama tuh nggak bakal terima itu, nggak bakal apa ya bahasanya itu, nggak bakal setuju kalau ada superpower baru yang eksis. Oke. Jadi menurut saya benar bahwa kawasan Indo-Pasifik itu sangat susah untuk perdamaian untuk dicapai. Lalu kita akan membahas atau pendapat dari masing-masing kalian tuh Indonesia masuk BRICS gitu. Apakah Indonesia dengan kebijakan bebas aktifnya itu tetap bisa netral di kekangan dari dua superpower ini dari Cina dan Amerika? Apakah Indonesia masuk BRICS itu merupakan bentuk perlawanan dari Amerika gitu? Mulai dari Kakak Farhan dulu. Oke. Tadi pertanyaan Adit tadi, mengapa Indonesia masuk BRICS ya? Iya. Kita lihat dulu latar belakangnya. Sebelum masuk BRICS, Indonesia banyak sekali masuk organisasi ekonomi. Yang pertama yang masuk Indonesia adalah IMF. Ya, betul. IMF itu adalah organisasi moneter dunia yang didirikan di Amerika. Nah, dulu IMF itu berguna untuk mendanai negara-negara berkembang untuk menghidupi rakyatnya dan memajukan kemakmuran di negara tersebut. Itu fungsi dari IMF untuk pertama kalinya. Tapi semakin lambat laun, perang dingin terjadi, dan akhirnya Amerika yang memiliki kendali penuh. Jadi Amerika merasa bisa negara-negara di dalam komunitas IMF ini bergantung kepadanya. Nah, lanjut ada namanya Bank Dunia, World Bank. Iya, benar. Dan Indonesia itu tidak luput dari utang dunia itu dihitung dari World Bank. Di World Bank itu saya lupa datanya berapa itu. Pokoknya utang Indonesia itu sudah banyak lah, tapi bisa dibayar karena kita balik lagi kita mampu menjual hasil bumi kita yang kaya ini kepada mereka. Itu yang jadi satu masalah juga. Dan juga Indonesia ini pernah ikut organisasi ekonomi G20. Ya, Kan benar, G20 itu kan salah satu 20 negara yang berpengaruh atas ekonomi dunia. Iya. Kalau nggak ada negara 20 ini mungkin ekonomi dunia agak kurang stabil. Contoh saja kita anggap untuk ban kendaraan. Kan produksi karet terbesar dunia adalah Indonesia. Iya. Nah, kalau tidak ada bahan baku mentah itu bagaimana mereka mampu membuat ban? Terus baterai elektronik, baterai mobil listrik sebagainya itu berasal dari nikel. Nikel cuman ada yang kedua terbesar dunia itu Indonesia, yang pertama Cina. Nah, jika tidak ada Cina dan Indonesia, bahkan mobil listrik itu tidak akan diciptakan dan barang-barang elektronik seperti laptop, kamera dan ini tidak mungkin ada, diciptakan ya. Jadi menurut Kakak, apakah Indonesia itu sikapnya sudah netral atau malah dia bercondong karena dia masuk BRICS ini? Apakah dia mulai bercondong ke arah Tiongkok atau tetap netral gitu? Menurut saya masih netral. Masih Karena netral. kenapa? Kan kita juga sudah lama bekerja sama dengan Amerika, dengan Inggris, dengan Eropa, Uni Eropa. Mengapa kita perlu bekerja sama juga dengan Cina? Karena tadi menguatkan stabilitas ekonomi. Apalagi program pemerintah sekarang kan makin banyak makan anggaran seperti makan siang gratis. Itu kan membutuhkan anggaran yang Besar. tidak sedikit. Iya. Oke, jadi penting untuk bekerja sama dengan seluruh pihak. Jadi Kakak menganggap bahwa tindakan Indonesia masuk BRICS itu tetap netral gitu Iya. ya. Bagaimana kalau dengan pendapat Syarial? Apakah Indonesia tuh netral karena dia sudah masuk BRICS gitu? Oke, kita tahu kan BRICS ini yaitu ada negara seperti Brazil, ada Rusia, ada India, Cina dan South Africa. Afrika Selatan. Iya. Gitu. Nah, tujuan didirikan BRICS ini kan di mana isinya BRICS ini kan di negara-negara rata-rata Asia Berkembang, ya, iya. negara berkembang. Nah, jadi tujuan utamanya kan di mana negara-negara di Asia ini kurang didengar oleh Eropa, gitu, Amerika Serikat gitu. Nah, jadi apabila Indonesia masuk BRICS itu, ya menurut saya sih masih netral sih, masih bisa ke Eropa, bisa ke Asia BRICS itu. Nah, kalau tujuan Indonesia masuk BRICS ini kan malah menguntungkan Indonesia juga seperti itu. Jadi kalau kita tahu negara-negara BRICS ini rata-rata kan tadi katanya negara yang ekonominya lumayan ya, gitu.
Nah, jadi kita bisa meminta apabila ingin membangun infrastruktur di domestik Indonesia, ya pasti kita akan bisa minta di negara-negara seperti BRICS itu. Nah, apabila di Eropa tidak didengar, kita bisa minjam di BRICS itu dalam Jadi ekonomi. kalian menganggap bahwa Indonesia tuh masuk BRICS sudah langkah yang tepat gitu ya. Betul, masih Tetap mempertahankan netralitasnya di antara kedua superpower ini. Tapi kalau kita lihat kan, menurut saya BRICS itu muncul karena ketidakpuasan negara-negara berkembang terhadap Amerika. negara-negara di Barat. Oke. Jadi menurut saya BRICS ini muncul ya karena untuk mengcounter dominasi Barat. Cuman menurut saya BRICS ini punya kekuatan besar yang di dalam itu ada Rusia dan Cina. Menurut saya BRICS ini sangat didominasi oleh kedua negara tersebut. Apakah menurut kalian Indonesia masuk ke BRICS ini bisa tunduk di bawah dua kekuatan besar nih seperti Rusia dan Cina gitu? Mulai dari Kak Farhan. Oke. Ini menarik nih pertanyaannya. Apakah Indonesia terpengaruh atau terkena jebakan Cina iya, atau iya. Rusia di BRICS ya? Iya. Menurut saya kalau menurut kepemimpinan Pak Presiden Prabowo itu memiliki ketegasan. Pasti itu pertama kan. Mengapa beliau adalah sosok yang memiliki jiwa patriotis dan nasionalis yang sangat tinggi. Jadi kemungkinan Indonesia untuk tunduk kepada bangsa asing seperti Cina dan Rusia itu kemungkinan tidak akan terjadi. Karena mengapa? Kita pertama pasti memiliki kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita yang baru-baru ini adalah untuk meningkatkan menurunkan gizi angka stunting, Angka stunting, dan ya. meningkatkan gizi anak ya, gizi anak untuk menciptakan sumber daya manusia yang Generasi baru yang lebih lebih cerdas, lebih unggul bergizi daripada yang lama. lama. Nah, karena apa kita harus melakukan hal tersebut? Karena Indonesia ini tidak bisa dipungkiri negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia. Yang pertama itu Cina, yang kedua itu adalah India, yang ketiga adalah Amerika, dan keempat adalah Indonesia. Nah, apakah dengan posisi 4 ini kan pasti kan seluruh rakyat kita kan pasti butuh pekerjaan, butuh Benar. makan, butuh uang lah gitu ya. butuh kehidupan yang layak juga kan? Iya. Bukan hanya negara seperti Cina dan Rusia saja yang ingin memajukan rakyatnya. Indonesia juga ingin. Bahkan Cina pada zaman dulu lebih susah dari Indonesia kan? Iya benar. Nah, mengapa dia bisa survive? Karena dia seperti itu bisa bangkit dari ketertundukan dari bangsa-bangsa asing, ketergantungan itu, dan membuat barang-barang mereka sendiri dan menjadi negara yang mandiri seperti itu. Oke, bagaimana kalau pendapat Sarya? Oke, sama dengan Kak Farhan tadi kan bahwa sekarang Prabowo ini ya dari sifatnya tegas ya orangnya. Nah, jadi akhir-akhir ini juga saya lihat perjalanan dari politik Prabowo ini seringkali melakukan politik luar negeri, kunjungan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya kunjungan-kunjungan di luar negeri tersebut, ya pastinya Indonesia akan melakukan beberapa hal ya, negosiasi dengan itu. Ya ini akan memperkuat hubungan di antar negara-negara itu. Nah jadi kalau kita lihat sekarang sih Prabowo juga yang sifat tegas ya pasti susah untuk ditunjukkan di negara-negara lain seperti itu. Ya jadi sulit untuk menunjukkan Indonesia kalau gitu. Oke, jadi kalau kita lihat Cina dengan kebijakannya obor gitu kan. Kalau kita lihat obor ini kalau menurut saya itu merupakan cara Cina untuk obor itu apa? Obor itu sebuah kebijakan investasi berupa infrastruktur untuk beberapa negara berkembang yang dibuat oleh Cina. Jadi menurut saya kebijakan ini merupakan cara Cina untuk memperbesar pengaruhnya di berbagai negara. Nah, Amerika melihat ini sebagai sebuah ancaman, makanya Amerika tuh mulai
ekspansi ke daerah kalau awal tuh kan Amerika punya kebijakan poros Asia gitu. Iya. Tapi Asia Tenggara dengan India nggak masuk. Tapi sekarang dengan ada kebijakan yang baru ini yang lebih luas yaitu di Indo-Pasifik, India dan Asia Tenggara itu masuk. Jadi ada dua kekuatan besar yang saling berlawanan di kawasan Indo-Pasifik. Menurut saya itu jadi membuat kondisi kawasan Indo-Pasifik itu susah untuk berdamai karena ada dua negara yang saling berusaha untuk mempengaruhi kawasan ini. Apakah Kak Farhan setuju dengan statement saya ini? Ya, setuju sih. Karena pertama ya, kita juga harus main pintar main cantik. Bagaimana Indonesia sering apa ya, kalau bahasa orang awam tuh ngutang sama Cina dengan kebijakan obor kan. Cina juga mau memperluas apa tuh pengaruhnya. Sekarang mereka sudah merambah di Afrika untuk memberikan uang bantuan. Itu awalnya seperti IMF tadi saya katakan kan. Bahwa pertama kan Amerika tuh menjadi seorang pahlawan yang membantu seluruh negara demi berjuang melawan kesusahan dan itu. Nah, di Cina sekarang mau mengambil alih peran itu. Nah, kita juga sebagai bangsa Indonesia juga sebagai anak muda bangsa Indonesia juga harus pintar. Jangan sampai kita apa ya dibantu terus oleh Cina, dibangun kereta cepat dari mana ke mana, dibangun jalan tol sepanjang sejauh mata memandang, dibangun IKN, dibangun apa, dan kita lupa tentang apa ya stabilitas politik di ASEAN. Kan dia mengeklaim 9 garis putus-putus, 9 dash line itu. Iya. Nah, itu sangat penting. Jangan sampai dia mendapat pengakuan dari seluruh terutama Indonesia untuk mengesahkan klaimnya atas 9 garis putus-putus itu kan merambat ke ini Laut Natuna ya kan itu Iya, kan sampai Laut Filipina dan sebagian apa namanya Selat Malaka. Nah, dan sedikit mengambil dari Natuna Banyak itu kan overlapping ya, teritori di situ. ya itu kan apa ya klaim mereka kan atas peta kerajaan berarti tidak relevan lagi untuk Tidak zaman kredibel sekarang gitu. ya untuk digunakan untuk zaman sekarang. Jadi kita boleh menerima bantuan dari China tapi ingat apa tuh kata orang zaman dulu tuh pasti ada udang di balik batu. Nah, kita harus tahu apa udang atau ikan yang di balik itu batu ini. Bagaimana menurut Syariel sendiri? Oke, kalau kita lihat kan sekarang Indonesia ini banyak sekali bantuan dari Cina ya seperti Benar, pembangunan Indonesia investasi menerima banyak ya bantuan rata-rata dari dari Cina daripada dari Amerika. Nah, yang ini bisa menjadi ancaman juga bagi Amerika Serikat bahwa Cina sudah mulai meluaskan pengaruhnya di Asia, terutama di Indonesia nih. Nah, ini juga bisa merupakan ancaman juga bagi Indonesia. Dimana kan Indonesia ini di sumber kekayaan alamnya dan yang melimpah seperti itu. Nah, ini apabila tidak diperhatikan lebih baik, kalau kita sudah dengan Cina sudah dekat hubungannya, nah maka Cina juga bisa mengambil keuntungan misalnya gitu. Ya misalnya dari manipulasi seperti pencurian dia di Natuna seperti ya, ya kita dapat yang klaim-klaim itu. Jadi ya kita juga tidak bisa harus berhati-hati terhadap pengaruh Cina juga. Oke, jadi kesimpulan pada podcast kita pada hari ini, kondisi Indo-Pasifik akan tetap tegang karena ada kekuatan besar di sana yaitu Cina dan Amerika. Sekian dan terima kasih. Ya,